Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mulai kemarin tuh saya selalu bertanya, apa saya masih ingat wajah jemaat untuk besok kita tatap muka. Kalau sekolah minggu pakai Zoom, jadi setiap minggu bisa lihat wajahnya, bisa lihat suaranya tanpa masker, begitu ya. Wah ini apa saya besok ini banyak yang tidak dikenali, apalagi pakai masker. Tapi saya lihat tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah. Tapi mungkin ada cerita-cerita yang hampir selama 2 tahun kita punya banyak cerita, tapi kita tidak punya kesempatan untuk bercerita kepada saudara seiman, begitu. Tapi bukan berarti setelah ibadah kita kumpul, ngopi, minum teh, lalu kita bercerita. Tidak. Bapak Ibu mulai kemarin majelis ini membuat ruangan ini semaksimal mungkin. Jadi kemarin itu dipasang alat HEPA 2, begitu ya, untuk mensterilkan ruangan. Jadi jam 7, ruangan ini sudah disteril kira-kira 1 jam, dan selama ibadah itu juga disterilkan, jadi meminimalisasi supaya kita beribadah dengan nyaman, begitu ya. Jadi kalau ada 2 alat itu memang itu bukan AC, tapi untuk biasanya ini dipasang di IGD, katanya yang masang, begitu ya. Jadi untuk mensterilkan ruangan, itu usaha dari gereja untuk membuat kita lebih nyaman. Bapak Ibu, mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yosua, pasal yang paling terakhir, pasal 24, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Yosua pasal yang ke-24, ayat 1 sampai ayat ke-15. Saya akan membacakan, silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing. Mau buka Alkitab boleh, membuka di HP silakan. Kita bisa mengikuti bacaan dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain atau kepada dewa lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan berkuda ke laut Tibro. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangnya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutiki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikian aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu
negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti. Bahkan kami berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya, apa yang kami dengar, apa yang kami mengerti. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh menerangi pikiran dan hati dan roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya masih ingat itu, hari itu adalah hari Senin, begitu ya. Jadi saya pas ada di Pare, anak saya masuk sekolahnya jam 10. Jadi karena dia kebagian yang siang, jam 10 masuk, setengah 1 pulang. Jadi habis pulang, lalu pokok habis di luar pasti kami kalau pulang tuh mandi, gitu ya. Makan, mandi, lalu kami duduk-duduk di kamar sama anak saya. Nanti ada les enggak? Ada apa, setengah 7 gitu ya. Ya sudah, kita tidur aja. Jadi karena habis minum obat, jadi kami ngantuknya itu lebih berat, dah kita tidur aja. Tidur sudah. Lalu setengah 6 itu istri saya buka pintu kamar. Manggil-manggil anak saya, Mak, tapi Mak sudah tidur di tangan saya. Saya dengar, tapi bapak yang cinta anak gitu ya, jadi tidak mau membangunkan anaknya. Ternyata jam 5 itu ada les Mandarin. Jadi saya diam saja, karena gak apa-apa lah, tidak ikut sekali gitu ya. Besok kan masih ada gitu, padahal cuma seminggu 2 kali. Besok kan ada, nanti kan ada rekamannya, bisa diputar ulang lagi gitu ya. Jadi itu ada rekamannya, bisa diputar ulang lagi. Lalu Mak itu setengah 6-an bangun. Aduh Pak, Mama pasti marah ini. Loh, kamu tahu tak tadi kalau jam 5 itu ada les Mandarin? Tahu. Oh, jadi saya nggak tahu soalnya. Jadi dia tuh tahu jadwal rutinnya, cuma kali itu saya tanyai, setengah 7 ada apa? Oh ya sudah, kita tidur aja. Gitu ya. Lalu kita berdua ngobrol. Mak, waduh, lah kamu tahu kok tadi diajak tidur kok mau? Kok nggak ngomongin kalau jam 5? Waduh Pak, Mama pasti marah ya. Gitu. Lalu saya bilang, minta maaf sama Mama. Biasanya kalau anak les Bapak Ibu, yang bingung itu mamanya. Kalau papanya nggak terlalu bingung. Lupa enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau Mama itu, aduh wis disiapno waktunya begitu ya. Kok enggak ikut begitu. Lalu dia keluar, Mah, Puji ya. Tadi Mak ketiduran. Padahal memang sengaja tidur. Sengaja tidur. Ya rame lah, oke. Bapak Ibu, itu sesuatu yang biasa, yang sering kita hadapi sebagai orang tua, atau yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Bukan berarti serta-merta begitu. Kalau ada masalah begini, saya menghubungi guru sekolah minggunya, lalu beritahu, Kak, kasih tahu itu Mak. Jangan malas kalau belajar. Bapak Bu, itu sangat sederhana begitu. Tapi bukan berarti begitu. Segala sesuatu yang bisa merubah anak saya, itu tumpuannya ada di gereja. Tumpuannya bukan di guru sekolah minggu. Tantangan terbesar dalam kehidupan orang-orang percaya sampai hari ini adalah gereja menjadi satu-satunya tempat
baik bagi individu dan keluarga Kristen untuk menjadikan iman seseorang bertumbuh di dalam Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi kalau itu menjadi tumpuan satu-satunya, gereja menjadi tempat untuk seluruh orang, seluruh jemaat bertumbuh begitu, maka kita akan mengerti dengan salah. Maka kita akan sebagai orang-orang Kristen begitu, kita tidak akan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman ketika kita ada di gereja, ketika kita melayani, ketika kita ada di aktivitas-aktivitas gereja. Tetapi di rumah tidak, di keluarga tidak. Yosua sebagai pemimpin umat Israel yang menggantikan Musa dalam nasihat perpisahannya kepada orang Israel, menarik batas yang begitu tegas ketika dia berbicara tentang kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, akan melayani Tuhan, akan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Allah karena mujizat-mujizat yang besar yang diceritakan oleh Yosua begitu, ternyata hanya bersifat sementara. Kita bisa melihat 10 tulah yang mengerikan di Mesir. Itu tidak bisa memaksa orang Israel untuk setia kepada Tuhan. Laut Tibro yang dibelah begitu luar biasa. Itu juga tidak bisa memaksa Israel secara individu begitu untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan. Mana yang selama 40 tahun begitu diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel, itu tidak bisa memaksa orang Israel secara individu bertumbuh imannya dan setia kepada Tuhan. Maka ini pertemuan yang sangat penting ketika Yosua mengumpulkan seluruh orang Israel dengan seluruh para pemimpinnya. Di mana Yosua memberikan batas yang begitu tegas ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Yang jauh lebih sulit. Yang jauh tidak bisa diprediksi seperti apa. Tetapi Yosua mengatakan berkali-kali, aku dan seisi rumahku akan setia beribadah kepada Tuhan. Kita akan sangat dikejutkan dengan apa yang diceritakan Yosua di pasal 24. Bahwa mujizat-mujizat besar yang Allah lakukan tidak sepenuhnya bisa memikat hati orang Israel untuk hidup mempercayai Tuhan, untuk setia kepada Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Pengajaran, mujizat yang didemonstrasikan di depan begitu banyak orang, itu tidak bisa menghasilkan orang-orang Israel yang tangguh, yang imannya kuat. Tidak bisa. Yosua melihat itu dalam perjalanan orang-orang Israel. Bahwa itu hanya bersifat sementara. Jadi kalau di dalam 4 Injil pun kita melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Itu tidak sanggup mengubah orang-orang untuk hatinya murni menjadi seorang murid Kristus. Mujizat itu bersifat sementara. Mujizat itu hanya alat. Tetapi seseorang harus bertumbuh imannya dan kesetiaannya itu kepada Tuhan. Ketika Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah dan akan melayani Tuhan, hanya kepada Tuhan, maka Yosua ingin mengajarkan kita kepada 2 hal penting. Yang pertama adalah orang tua atau orang-orang dewasa. Jadi kalau di keluarga kita itu bukan hanya anak-anak aja yang sudah kuliah, yang sudah bekerja tapi belum menikah, itu juga orang dewasa yang secara iman dan rohani sudah harus bertumbuh. Orang tua atau orang dewasa harus menjadi aktor kedewasaan iman di tengah-tengah keluarga kita. Israel telah melihat dan mengerti dengan salah apa yang dipertontonkan Tuhan melalui mujizat dan kemenangan-kemenangan dalam peperangan terhadap musuh Israel sebagai alat Tuhan untuk memaksa Israel. Yosua menceritakan dengan begitu detail begitu, peristiwa-peristiwa penting, bahkan sampai ketika Israel melakukan peperangan, Tuhan berkata, bukan karena pedangmu, bukan karena prajuritmu, engkau bisa mengalahkan musuh-musuhmu, tetapi mereka kuserahkan kepadamu. Kamu tinggal mendudukinya, kamu tinggal menikmatinya. Dan itu tidak menyadarkan orang Israel untuk setia beribadah kepada Tuhan. Maka Yosua tahu ini sesuatu yang penting. Maka Yosua menarik batas yang jelas begitu, bahwa aku dan seisi rumahku, aku
Yosua mengatakan, aku, baik sebagai pemimpin orang Israel, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, dia berkata, dari aku yang bertanggung jawab terhadap isi rumahku untuk bersama-sama beribadah dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yosua mengindikasikan ada kesetiaan yang sangat prematur yang dihidupi oleh orang-orang Israel. Karena mereka selalu punya pandangan kalau Tuhan memberkati, Tuhan itu ada. Kalau Tuhan memberkati, maka imannya baik. Padahal bukan itu. Yosua sendiri tidak memahami seperti itu. Kita tahu kisah 12 pengintai. Termasuk di situ ada Yosua, ada Kaleb. Seluruh orang gemetar menghadapi orang-orang di tanah Kanaan itu. Takut, padahal Tuhan sudah bilang akan kuserahkan tanah Kanaan itu kepadamu. Semuanya takut dan gempar. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata, kalau Tuhan yang menjanjikan, pasti akan ditepati. Bapak Ibu, Yosua punya iman yang luar biasa. Imannya tidak bertumbuh, tidak berdiri di atas mujizat-mujizat yang Allah lakukan. Tapi imannya bertumbuh atas perkataan-perkataan Tuhan. Yang diucapkan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu iya dan amin. Pribadi yang setia, pribadi yang menepati janjinya. Dia pencipta dan dia punya kuasa mengerjakan apapun. Yosua tahu betul dia menjadi saksi bagaimana orang-orang Israel menghidupi imannya. Tahu betul. Maka Yosua menegaskan, menarik batas. Di sini Yosua menunjuk dirinya sendiri yang menjadi aktor bagi seluruh keluarganya untuk hidup setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Yosua tidak menunjuk para imam. Yosua tidak menunjuk kemah suci menjadi tempat dia dan keluarganya di dalam kesetiaannya kepada Tuhan itu menjadi tumpuan satu-satunya, tidak. Tidak. Tetapi aku dan seisi rumahku akan menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau keluarga kita dalam iman dan rohaninya kita lihat mundur, solusi utama bukanlah gereja. Tidak salah mencari gereja. Tetapi apakah orang tua, orang-orang dewasa yang ada di tengah-tengah keluarga, sudah menjadi teladan bagaimana menjadi orang Kristen yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, baik di rumah, atau dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Silakan cari hamba Tuhan, silakan cari gereja. Tetapi yang menjadi tumpuan utama, keluarga itu bertumbuh, keluarga itu setia, keluarga itu imannya semakin hari semakin dewasa. Itu ada di dalam keluarga. Orang tua, orang-orang dewasa yang ada di dalam keluarga itu. Itu menjadi tempat untuk kita bertumbuh. Gereja itu hanya memfasilitasi, hanya menolong. Tetapi keluarga itu menjadi bagian penting yang dilihat oleh Yosua. Di mana dia dan seisi rumahnya. Kesetiaan dan kepercayaan kepada Tuhan itu menjadi tanggung jawab utama bagi seorang Yosua. Orang-orang dewasa yang ada di dalam rumah. Kalau anak-anak kita susah sekali dalam beribadah. Dan juga kehidupan rohaninya biasa-biasa saja. Yang salah bukan gerejanya. Mungkin ada salahnya, mungkin begitu. Bukan sekolahnya. Tetapi apakah orang tua dan orang dewasa di dalam rumah, orang-orang Kristen, itu sudah menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata. Bapak Ibu, ini ada foto, bisa tampil, Bapak Ibu siapa, ada yang kenal? Kalau lihat dari belakangnya itu nggak mungkin sesuai dengan punggung saya. Punggungnya mamanya. Badannya lebar gede. Ini anak saya. Jadi 16 Desember itu dia ada lomba renang. Lomba renang antar les-lesan gitu aja. Tapi yang ikut cukup banyak. Mulai dari TK sampai SMP gitu ya. Ini di Wates kapan itu? Dari kita ke Wates. 3-4 hari sebelum hari H, begitu. Anak saya ini sulit tidur. Saya posisi di Malang, karena itu persiapan Natal anak waktu itu. Jadi Sabtu malam saya baru
baru ke Pare. Saya ambil cuti di hari Minggu. Jadi istri saya bilang, itu loh Mak gak bisa tidur. Loh kenapa gak bisa tidur? Jadi dia tuh takut nanti kalau lomba renang, itu kalah dan malu. Padahal musuhnya cuma 4 orang. Jadi dia ambil 3 gaya, gaya dada, gaya bebas, sama gaya apa satunya ya, lupa saya. Begitu. Sulit tidur. Waduh. Ini bukan soal tidurnya Bapak Ibu. Itu soal mentalnya. Jadi dia kalau dipaksa lalu nanti kalah itu jadi trauma. Saya sebenarnya ingin menertawai anak saya di dalam hati. Kalah ya wis lah. Papai gak serenang, saya gak bisa renang. Saya aja gak bisa renang, sudah syukur bisa renang begitu ya. Jadi, tapi saya tahan dalam hati begitu ya. Lalu malam itu saya video call. Mak, kenapa gak bisa tidur? Iya Pak, gak usah ikut lomba renang. Gak usah dah. Aku malu kalau kalah. Jadi itu bukan perkara biasa Bapak Ibu. Kalau buat anak-anak, itu bisa menghancurkan, membuat dia trauma. Jadi akan sulit sekali kalau dia diikut-ikutkan begitu. Kita ngobrol, Mak, enggak apa-apa. Yang penting bukan menangnya. Yang penting bukan kalahnya. Kita bilang gitu. Yang penting sampai finish. Soalnya itu 25 meter Bapak Ibu. Saya bayangkan, panjang sekali 25 meter. Anak saya kan punya alergi kadang sesek gitu ya. Jadi apa yo iso? Saya juga berpikir gitu sebenarnya. Apa yo iso 25 meter? Tapi waktu hari Kamis coba itu 25 meter bisa. Ya sudah, loh itu loh kamu latihan bisa. Terus karena kita bertiga, lalu si istri saya bilang, Mak, kamu ingat Pak Petrus enggak? Iya Pak Petrus, kenapa? Pak Petrus itu kan mau tenggelam. Ya tahu sudah tenggelam, lalu dia minta tolong sama Tuhan. Lalu ditolong. Oh iya ya, makan sudah latihan. Sudah bagus. Doa minta tolong sama Tuhan, supaya besok tuh berani nyebur. Lah, musuhnya anak-anak saya itu Bapak Ibu, kalau start itu ya slup gitu. Anak saya enggak, plung, bluk, gitu. Soalnya sudah latihan gini enggak bisa terus. Jadi akhirnya ya dia lompat kayak batu gitu, tek baru dia mulai. Ya pasti kalah. Musuhnya sudah gitu kan. Kita sudah lihat beberapa kali latihannya. Waduh, kok enggak bisa begini ya? Kok langsung kayak batu gitu, plung. Terus renang begitu. Lalu bilang, sudah, hari ini kita berdoa. Ya kita doa. Oh, hari Minggu ternyata exciting banget Bapak Ibu. Teman-temannya sudah sampai finish, dia baru sampai tengah, dinikmati sendiri. Saya videokan itu. Saya bilang, Mak, good job, gitu ya. Good job. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu bukan hanya ketika kita beribadah. Dalam setiap kehidupan anak-anak kita, keluarga kita. Begitu. Kita bukan sok rohani, bukan. Kalau anak itu takut, betul anak itu takut. Kalau anak itu malu, betul itu akan malu. Maka kita tidak boleh menertawakan atau menganggap itu ringan. Satu mengajar, besok kita doa. Jadi ini masih ada beberapa hari, minta tolong sama Tuhan. Supaya besok kamu tuh berani. Pokoknya sampai finish saja. Sampai finish saja. Itu anak-anak kita Bapak Ibu. Anak-anak itu bertumbuh rohaninya karena melihat orang dewasa di sekitarnya. Anak-anak tidak bisa bertumbuh rohaninya, begitu, dengan otomatis dan dengan sendirinya, tidak bisa. Dia akan lihat orang-orang dewasa di sekitarnya. Bagaimana mereka menghormati Tuhan. Bagaimana mereka mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Maka anak-anak itu akan melihat sesuatu yang baik buat iman dan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita punya banyak cerita-cerita di rumah. Jangan biarkan cerita-cerita di rumah itu menjadi cerita-cerita yang biasa. Di mana Tuhan tidak ada di situ. Di mana Tuhan tidak pernah diceritakan. Cerita Bapak Petrus itu sering saya ceritakan mulai waktu kecil. Ketika naik mobil, jadi dia ingat banget. Ingat banget. Bukan karena saya guru sekolah minggu. Bukan karena saya seorang hamba Tuhan. Saya sama seperti Yosua. Kepala rumah tangga.
menjadi aktor penting bagi sebuah kedewasaan iman keluarga kita. Gereja itu menjadi bagian kecil, tapi keluarga itu menjadi bagian penting untuk setiap kita bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, jadilah pelayan bagi keluarga kita. Kalau kita selalu mendengar melayani di gereja, melayani aktivitas-aktivitas rohani. Tapi ketika Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, Yosua menetapkan hatinya bahwa ia adalah pelayan bagi keluarganya. Yosua sebagai pemimpin besar Israel setelah Musa, bukan saja menjadikan dirinya pelayan umat Tuhan yang besar, tetapi juga menjadi seorang pelayan buat keluarganya untuk hidup taat kepada Tuhan. Secara jabatan Yosua mengerjakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin orang Israel. Tetapi dia juga menjadi seorang pelayan bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi cucunya, dan seluruh orang yang ada di seisi rumahnya. Dan itu bukan menjadi slogan yang lewat saja begitu. Bapak Ibu, itu penting. Itu sangat penting. Kita selalu di gereja ada pelayanan apa ya? Tapi apakah kita sudah melayani keluarga kita? Apakah kita sudah melayani anak-anak kita? Kita melayani suami kita melayani istri kita. Bersama-sama dengan keluarga, mengarahkan keluarga, mengajar dan mendidik keluarga untuk hidup takut akan Tuhan. Yosua bukan hanya memberi waktu, pikiran dan hidupnya untuk melayani umat Israel saja, tetapi memberikan waktu dan pikirannya untuk melayani keluarga. Di dalam Roma 15 ayat 1 dikatakan, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang lain. Bapak Ibu, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang lain. Itu bukan dikenakan hanya untuk komunitas Kristen di gereja, tetapi juga di dalam keluarga. Jadi firman Tuhan ini bukan saja dilakukan untuk komunitas-komunitas Kristen, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu adalah ketika kita melakukan firman itu di tengah-tengah keluarga kita. Ketika firman Tuhan berkata, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang lain. Itu untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Maka orang-orang di dalam keluarga yang imannya dewasa, dia harus menanggung kelemahan orang-orang yang ada di dalam keluarga. Bukan dibiarkan. Bukan dibiarkan. Bukan lalu dikatakan, wes nanti kan jadi baik sendiri. Oh tidak. Bukankah kita harus yang kuat wajib menanggung kelemahan orang lain. Ini tidak berkata soal jemaat antar jemaat, tetapi juga kita yang ada di dalam keluarga. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Itu juga bukan hanya untuk komunitas Kristen di dalam gereja, bukan. Tetapi juga untuk keluarga kita. Apakah kita bertolong-tolongan dalam menanggung beban di dalam keluarga kita? Ketika Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita hanya berpikiran itu untuk di gereja, itu terlalu jauh. Keluarga kita harus menikmati kasih kita yang nyata di tengah-tengah keluarga kita. Sampai di mana kita berusaha keras untuk mengasihi keluarga kita. Bapak Ibu, ada istilah namanya altruisme. Altruisme itu adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Mungkin kita pernah menjumpai gitu ya. Saya termasuk ini sebelum nikah. Jadi saya itu kalau sama teman begitu jauh lebih apa ya? Lebih berani berkorban begitu ya. Misalnya saya punya pacar begitu ya. Saya punya janjian sama pacar saya, lalu ada teman yang membutuhkan, saya bilang sama pacar saya, kita tunda ya, aku diajak temanku. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira begitu altruisme begitu ya. Jadi perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Selanjutnya gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Sangat bagus Bapak Ibu. Tapi apakah itu terjadi dalam
keluarga kita. Sebagai suami, apakah rasa peduli, rasa kasih kita memperhatikan orang-orang yang di rumah itu, mengorbankan diri kita sampai batas paling maksimal supaya keluarga kita menjadi baik, supaya keluarga kita menjadi bertumbuh. Altruisme jangan dikenakan kepada orang lain. Kalau itu dikenakan kepada orang lain memang sedikit ada salahnya begitu. Jadi sampai tidak memperhatikan diri sendiri itu salah. Tetapi kalau itu dikenakan untuk keluarga kita, itu sesuatu yang harus dan wajib. Bahwa kasih kita kepada orang-orang di rumah kita itu harus sampai maksimal. Apapun yang harus dikorbankan demi keluarga itu bertumbuh imannya kepada Tuhan. Selama kita bisa, selama kita mampu, itu akan kita perjuangkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bertumbuh mulai dari keluarga. Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup bagi kita bisa mencukupi kebutuhan makan dan jasmani keluarga. Kita juga harus bertanggung jawab memberi makan rohani bagi keluarga kita. Tidak cukup bagi kita hanya mengantar anak-anak datang ke gereja lalu dibaptis. Kita juga harus melayani keluarga kita untuk mengenal Tuhan yang menebus hidupnya. Ini remaja sudah mulai ada baptisan. Ponakan saya kemarin tanya, umur berapa? Umur 16. Lalu dia daftar. Bapak Ibu, sebagai orang tua, tidak hanya sampai di situ kita mengantar anak. Sekolah minggu, remaja, baptis, selesai. Kita juga harus melayani anak-anak kita untuk mengenal Tuhan yang menebus hidupnya. Ada sebuah survei dari Bilangan Research Center, Bapak Ibu. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, 70% itu disebabkan oleh karena orang tua atau keluarga. Tapi gereja atau rohaniwan itu 7-10%. Bayangkan. Jadi anak-anak itu setelah SMP, SMA ditanyai, kamu mengenal Tuhan, begitu, percaya Yesus itu karena siapa? 70% itu orang tua. 7-10% itu rohaniwan. Jadi begitu luar biasanya keluarga yang Tuhan taruh untuk kita. Bukan saja secara individu kita bertumbuh, tetapi juga melayani orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekeras apa usaha kita untuk melayani keluarga kita? Sekeras apa? Apapun kesulitan dan kendala yang kita hadapi, ingatlah firman Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Tanggung jawab itu ada di kita. Tanggung jawab itu ada di orang tua. Tanggung jawab itu ada di orang-orang dewasa yang di dalam keluarga. Apakah mereka menjadi aktor penting bagi kedewasaan iman di tengah-tengah keluarga kita? Lalu apakah kita mau melayani keluarga kita supaya imannya mereka bertumbuh, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan semakin begitu dalam? Tanggung jawab itu ada di kita. Dimulai ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita pasti punya cerita-cerita realita yang sama. Entah itu jemaat, entah itu hamba Tuhan. Kita punya cerita-cerita yang sama, yang sangat realistis. Dan kita anggap itu normal. Normal. Mungkin bisa berbeda-beda, begitu. Tingkatannya bisa berbeda-beda. Tetapi punya tanggung jawab yang sama. Bapak, Ibu, dan saya harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu, di sekolah minggu tuh ibadah online-nya tuh sudah hampir 2 tahun ini. YouTube berjalan 6 bulanan, lalu setelah itu Zoom sampai detik ini. Kita canangkan sampai akhir 2022. Guru sekolah minggu itu sangat bekerja keras. Bagaimana anak-anak itu paling tidak bisa ngerti cerita firman Tuhannya. Itu pergumulan berat Bapak Ibu. Karena kalau anak-anak ibadah di rumah, gangguan itu macam-macam. Entahkah itu makan susu, biskuit, TV, macam-macam.
Kecuali kalau di gereja beda lagi. Kalau di kelas nggak boleh ada minuman gitu ya. Kalau di rumah itu tidak bisa terlihat begitu ya. Kamera dimatikan sebentar, makan sedikit, terus nyala lagi, itu bisa. Wah, itu pergumulan cukup berat, Bapak Ibu. Saya berharap kita ikut ambil bagian. Sebagai orang tua, orang-orang dewasa yang ada di rumah. Tanyalah anak-anak itu. Loh, sebenarnya cerita apa? Tadi ikut nyanyi enggak? Sangat berat, Bu. Anak-anak itu sangat berat, betul. Sangat berat. Kalau orang dewasa sudah punya pengertian yang banyak, tapi anak-anak itu perjuangannya cukup luar biasa. Maka orang tua yang ada di tengah-tengah keluarga punya tanggung jawab. Tadi loh, soalnya cerita apa? Dengarkan dia cerita, dengarkan dia ngomong, Bapak Ibu. Kalau anak-anak waktu ibadah kita lihat kok nggak nyanyi, kita kasih tahu, nyanyi dong. Nyanyi dong. Guru sekolah minggu tuh sampai kadang kita dievaluasi, anak-anak itu nyanyi apa enggak ya? Waduh, kalau kamera ditutup kita nggak bisa. Ayo dibuka dong, nggak dibuka kameranya. Ayo, yang buka kamera dapat hadiah juga nggak buka kameranya. Yang buka pasti kelas kecil, tapi kalau kelas 6, 7, 8 sudah nggak mau. Nggak mau. Udah kasih jempol aja, siapa tahu kalian tidak ada di depan kamera, kasih jempol, ada. Bapak Ibu, saya harap jemaat ikut ambil bagian. Ketika anak-anak ibadah selesai sekolah minggu, tanyalah. Itu bagian dari kita menceritakan firman Tuhan. Bagian menolong anak-anak untuk ngerti firman Tuhan. Anak-anak untuk hormat kepada Tuhan. Saya sering marah sama anak saya itu. Kalau ibadah tuh kamera ditutup. Saya bilang, kalau kamu gak buka kamera, listriknya dimatikan aja. Ya, dengan wajah yang marah dia buka. Ya enggak apa-apa. Itu anak saya, Bapak Ibu. Kalau anaknya orang lain kan kita cuma mengimbau, tolong ya kameranya dibuka. Kalau anak saya, itu tanggung jawab kita. Bahwa kamu harus menghormati loh semu yang ngajar, yang memimpin pujian. Apalagi nanti dengar firman Tuhan. Buka kameranya, kecuali sinyalnya jelek. Dibuka lalu mental, itu beda lagi. Saya bilang ini kuat sinyalnya, dibuka. Bapak Ibu itu hal-hal kecil. Jangan biarkan anak-anak itu otomatis ikut ibadah. Tapi kita punya tanggung jawab. Ketika mengingatkan kembali, begitu, itu menolong anak-anak untuk mengingat kembali firman Tuhan. Orang-orang dewasa yang ada di rumah peduli terhadap anak-anaknya. Mari Bapak Ibu, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan di rumah kita. Layanilah keluarga kita, layanilah anak-anak kita. Layanilah istri kita, layanilah suami kita. Supaya iman kita kepada Tuhan itu semakin hari semakin bertumbuh. Maka kita bisa berkata seperti Yosua, aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami tahu Tuhan, setiap kami punya banyak kekurangan ketika kami ingin bertumbuh di tengah-tengah keluarga kami. Karena kami tahu kami punya kekurangan, keluarga kami satu dengan yang lain tahu kelemahan kami di mana. Tetapi bukan berarti satu-satunya tempat untuk bertumbuh adalah di dalam gereja. Tetapi Tuhan memberikan kepada kami yang ada di dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga. Kami menjadi orang-orang penting bagi keluarga kami untuk imannya bertumbuh. Kami menjadi orang-orang penting bagi keluarga kami untuk kami saling melayani. Melayani untuk bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Tuhan menolong kami sebagai orang tua, orang-orang dewasa yang ada di tengah-tengah keluarga. Bahwa kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan yang memiliki dampak yang sangat baik bagi pertumbuhan iman kami di tengah-tengah keluarga kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.